Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya teman-teman semua, di hari ini kita bisa bertemu lagi, dan di hari ini kita dapat unit motor Vario 160, yang mana motor ini sudah dilakukan perbaikan ya, tapi tidak ketemu penyakitnya teman-teman. Nah, di sini untuk trouble-nya itu adalah sensor speedometer itu tidak berfungsi ataupun kilometer itu tidak berfungsi dengan normal ya, ataupun alias ya tidak berjalan ya kilometernya. Jadi motor ini sudah dilakukan pengecekan ya, mulai soket-soket dan kabel katanya normal semua, tidak ada yang bermasalah, dan katanya motor ini harus dilakukan pergantian ECM ataupun ECU, dan konsumennya tidak mau, alhasil dibawalah ke sini untuk kita lakukan pengecekan. Oke ya teman-teman, jadi di sini saya menginformasikan kepada teman-teman bahwa ketika kita mendapatkan trouble, kita lakukan pengecekan secara menyeluruh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika soket speedometer ini dicabut ya kan, ataupun terlepas, itu histori kerusakan tidak berfungsi ataupun mil indikator injeksinya itu tidak berkedip ataupun tidak melotot ya teman-teman. Kalau untuk Vario 160 yang sudah OBD itu ketika ada deteksi kerusakan dia tidak akan berkedip tetapi melainkan melotot. Nah, ini ada sensor bawaannya ya teman-teman yang sudah dilakukan pergantian. Dan yang terpasang itu adalah sensor speed yang baru teman-teman. Nah, jadi di hari ini sudah saya lakukan analisa ya teman-teman. Ini sudah saya lakukan perbaikan untuk pengecekan. Saya tinggal bikin videonya saja ya teman-teman. Nah, perhatikan ya teman-teman, ini saya sudah menemukan trouble-nya, tetapi saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman seperti apa permasalahannya. Perhatikan videonya. Nah, ketika kunci kontak on itu mil indikator injeksi ataupun FI nya itu tidak nyala ya teman-teman, tidak ada histori kerusakan ya teman-teman. Perhatikan, ini posisi motor dalam kondisi hidup ataupun roda belakang sudah berputar penuh nih. Seharusnya sensor speedometer itu bisa berjalan dengan normal, tidak dalam posisi nol ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita lakukan pengecekan dari jalur-jalur yang berhubungan dengan sensor speed ataupun sensor speedometer. Kita sampai melakukan pengecekan menggunakan wiring jalur kabelnya ya teman-teman. Nah, setelah kita lakukan pengecekan teman-teman, di sini kita menemukan bahwa kedua arus yang berada di sensor PS, kedua kabel ini semuanya terisi dengan arus positif ataupun dengan arus 12 volt teman-teman. Nah, untuk jalur kabelnya teman-teman kita telusuri satu persatu. Untuk Vario 160 ini ya, kita telusuri itu arus yang masuk ke sensor speed itu keduanya itu ada, yang seharusnya ketika kunci kontak on itu kan arusnya di sensor speed itu satu standby, dan yang satu itu outputnya itu menunggu roda berputar melalui sensor speed ya, baru dia akan keluar arusnya. Nah, setelah kita lakukan pengecekan itu kita menemukan bahwa adanya kabel massa ya, yang di bawah pijakan kaki ini satu terputus teman-teman ya, terputus nih, di sini terputus. Perhatikan, kelihatan ya, ini salah satu kabel massanya itu terputus. Mungkin ini yang mengakibatkan sensor speed itu tidak bisa berfungsi ataupun bekerja, dan mil histori kerusakan itu tidak terbaca oleh ECM ataupun ECU nya. Nah, jadi intinya kita itu ketika melakukan pekerjaan mendapatkan trouble, kita harus teliti ya teman-teman. Ini perhatikan, setelah kita lakukan penyambungan kabel massanya, perhatikan ini speedometernya teman-teman. Perhatikan, speedometernya ini langsung bisa bekerja dengan normal. Nah, kalau kabel massa pada Vario 160 ini itu
terputus, maka mil indikator kerusakan itu tidak terbaca oleh histori kerusakannya, oleh ECM-nya teman-teman. Jadi informasinya buat teman-teman semua, ketika mendapatkan sebuah trouble, ayo monggo kita kerjakan dengan teliti ya teman-teman, kita kerjakan dengan teliti, sabar, dan kita lakukan pengecekannya secara menyeluruh. Jangan asal-asal vonis ya teman-teman. Seperti motor ini dilakukan pergantian sensor speednya dan juga di vonis ECM-nya, ternyata hanya kabel masanya saja teman-teman. Nah ini kalau sampai konsumennya itu mau ganti ECM atau ECU-nya, berapakah biaya yang harus mereka keluarkan teman-teman. Dan alhamdulillah trouble-nya sudah kita temukan ya teman-teman, dan si konsumen tidak jadi mengganti ECM-nya teman-teman. Oke ya teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga saja bisa bermanfaat untuk pelajaran kita semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.